Sesungguhnya mereka-mereka yang takut ya terhadap Tuhan-Tuhan mereka sebab ada sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu apa? Neraka, surga, ya, siksa kubur, alam barzah. Itu adalah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu ojo mbok anggap hantu tok, setan tok, pocong tok, ya. Yang kamu takuti selama ini tidak. Ya, lebih menakutkan lagi adalah kehidupan selanjutnya yang tidak pasti, yang kita tidak ngerti, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Kehidupan tersebut adalah nanti kita kelak setelah mati di alam kubur bagaimana. Ketika kita sudah di alam barzah bagaimana. Ini kehidupan-kehidupan yang kita akan lalui. Terus kemudian di padang mahsyar bagaimana? Ya, di padang mahsyar, di alam barzah, di padang mahsyar. Jadi alam kubur, terus alam barzah, padang mahsyar, kemudian yaumul mizan, neraka, surga. Perjalanannya jauh. Semuanya tidak punya kepastian untuk kita. Karena semuanya digantungkan kepada satu amal ibadah kita. Amal ibadah kita kalau bagus, ya, maka enak hidup kita nanti di alam kubur. Enak hidup kita nanti di alam barzah. Enak nanti kita itu di padang mahsyar. Enak hidup kita nanti di yaumul mizan. Enak kita mungkin akan lepas daripada masuk dari neraka dan langsung masuk surga. Enak. Tapi nek amal kita itu jelek, maka sebaliknya. Di kuburan saja sudah digebukin. Dalam barzah nanti kita sengsara. Gak enak. Dan sebagaimana hikayah daripada hikayah-hikayah alam barzah yang sudah kita dengarkan dan sudah kita pelajari selama ini. Gak enak. Jadi sementara kalau kita hidup di alam barzah itu digantungkan terhadap amal kita. Amal kita baik, maka kita enak hidupnya di sana. Saya ceritakan kepada kamu terkait tentang seorang yang pakaiannya bersih, duduk di sebuah taman yang indah dengan rampatan makanan yang nikmat-nikmat, minuman yang segar-segar. Ini adalah bentuk daripada orang yang hidupnya penuh amal ketika masih hidup. Amal dalam bentuk apa? Amal kepada Allah. Karena kita punya hablum minallah. Salat, zakat, haji, puasa, semuanya baik. Cukup? Tidak. Amal kepada manusia. Yang bentuknya adalah sosial. Kita nyakitin gak mulut kita kepada orang lain. Kita nyakitin gak sikap kita kepada orang lain. Jadi gak segampang apa yang kita pikirkan. Kalau sudah baik sholatnya, tiap hari jamaah, puasanya juga sudah puasa, langsung masuk surga. Tidak. Digantungkan kepada hak adami. Jadi keduanya harus seimbang. Sehingga dalam menerjemahkan ibadah itu, jangan hanya menerjemahkan ibadah kepada Allah saja. Tapi ibadah dalam bentuk sosial kita juga harus kita lakukan. Dan kita terjemahkan ibadah itu semacam itu. Sehingga nanti hidupnya enak tuh. Karena apa? Di dalam hal hadis contohnya. Kalau kita seandainya kita itu tidak baik kepada orang lain, kita juga akan mendapat siksa kan? Contoh hadis la yu'minu ahadukum illa ayukrim majarroh. Orang tidak dikatakan beriman manakala tidak memuliakan tetangganya. Terus kemudian min husni islamil mar'i tarku malayakni. Sebaik-baik muslimnya, Islamnya seseorang itu adalah mereka yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain.
Itu tuntutan ibadah yang notabene bentuknya adalah hablum minanas. Ya. Hablum minanas. Ada sebuah hadis juga yang mengatakan sebaik-baik Islamnya seseorang adalah mereka yang lisannya tidak pernah menyakiti hati seseorang yang lain. Atau selamatnya lisannya seseorang dari menyakiti hati orang lain. Nah ini bentuk daripada ibadah. Mbok anggarno sholatmu. Ketika sholat, dia kemudian merasa punya amal sholat dan mengatakan kepada orang lain yang belum bisa sholat adalah orang yang buruk, atau dia tidak tahu orang melakukan sholat dan dia katakan orang tersebut adalah orang yang buruk dan dirinya adalah baik. Muncul sifat ujub. Merasa bangga terhadap amal. Muncul sifat riya. Memamerkan amal. Muncul sifat sum'ah. Merasa mempunyai amal. Nah ini sifat-sifat yang notabene berkait tentang kesosialan. Dan Allah tidak suka. Jadi jangan dianggap kamu sudah soleh kalau hanya mengerjakan ibadah-ibadah yang sebagaimana orang Islam kerjakan. Lebih daripada itu, Islam mengajarkan ibadah itu tidak hanya rukun Islam. Tapi ibadah itu adalah termasuk juga hablum minanas tadi yang saya sebutkan. Maka orang-orang semacam ini kalau sudah komplit kesalihannya, kesalihan kepada Allah, kesalihan kepada sesama, kesalihan kepada diri sendiri. Karena orang itu ketika melakukan perbuatan dosa, sesungguhnya dia dolimul nafsih, mendolimi diri sendiri. Maka kalau sudah semacam itu, kalau sudah soleh semacam itu, insya Allah nanti di alam kubur langsam, enak. Di alam barzah juga enak. Di padang mahsyar juga enak. Yaumul mizan dia bisa lari dari siratal mustaqim. Di neraka dia mungkin tidak akan mencicipi karena dia akan langsung masuk ke surga. Ya masuk surga bi ghairi hisab. Wah enak. Sementara kita kayaknya belum sampai ke situ. Nah inilah yang kemudian menjadi beda kawan-kawan. Ya, jadi jangan pernah merasa punya ibadah. Jangan pernah merasa punya kesalihan. Ya, karena kita harus terus mencari dan menepat pada titik yang kemudian kita tidak pernah merasa melakukan apa-apa dan butuh kepada Allah. Itu adalah titik yang paling mulia. Jadi kalau andai kata seorang hamba masih merasa punya amal, masih merasa punya sholat, sedekah, dan lain sebagainya, itu belum pada titik kesalihan. Titik kesalihan itu kalau sudah kita merasa butuh kepada Allah dan menganggap apa yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Dalam tanda kutip, kecuali kita telah mendapatkan cintanya Allah. Itu baru kemudian kita soleh itu. Kalau kita ini masih soleh-soleh yang awam.